Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan materi yang berjudul Earning Management dan Insider Trading. Sebelum ke penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Muhammad Hikam Ar-Rasyid dengan NIM 2019-11632. Yang kedua ada Dini Nur Hikmatiar dengan NIM 2019-11650. Yang ketiga ada Siti Muflihah dengan NIM 2019-11654. Yang keempat ada Faizatur Rahmah dengan NIM 2019-11670. Yang kelima ada Janita Agnes Devi Mujitiana dengan NIM 2019-11671. Yang keenam ada Hafiz Ansyari dengan NIM 2019-11695. Yang ketujuh ada Muhammad Nur Faizin dengan NIM 2019-11706. Yang kedelapan ada Ahmad Taufikur Rahman dengan NIM 2019-11718. Yang kesembilan ada Nanda Rizky Ramadan dengan NIM 2019-11724. Yang ke-10 ada Farniko Iza Altarian dengan NIM 2019-11756. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh rekan saya. 2003 mendefinisikan e-running management sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Menurut Sugiril 1998 yang dikutip oleh Widyaningdiah 2001 didefinisikan e-running management dibagi dalam dua definisi, yaitu satu, definisi sempit. Didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk bermain dengan komponen diskresionari akural dalam menentukan besarnya e-running. Dua, definisi luas. Tindakan manajemen untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut. Selanjutnya, dampak earning management menurut Surifa tahun 1999, yaitu dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan. Karena earning management merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan. Ada dua cara memahami earning management menurut Sari tahun 2005, yaitu satu, memandang earning management sebagai perilaku opportunistic manager untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak, kompensasi, utang, dan kos politik. Dua, memandang earning management dari perspektif kontra efisien. Artinya, earning management memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Menurut Scott tahun 2003, halaman 377, motivasi manajemen melakukan earning management antara lain sebagai berikut. 1. Motivasi bonus, yaitu manajer berusaha mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonusnya. 2. Motivasi kontrak, yaitu manajer menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami technical default. Yang ketiga, motivasi politik. Yang keempat, motivasi pajak. Yang kelima, pergantian CEO. Yang keenam, penawaran saham perdana. Dan yang ketujuh, motivasi pasar modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajemen laba. Yang pertama, mendapatkan bonus dan kompensasi lainnya. Yang kedua, mempengaruhi keputusan pelaku pasar. Yang ketiga, menghindari pelanggaran perjanjian piutang. Yang keempat, menghindari biaya politik atau tergantung skala perusahaan. Baik, insider trading. Insider trading adalah informasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang
yang harusnya disebar, tapi ditahan oleh sekelompok orang tertentu, dan itu dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana umumnya bertujuan untuk meraih keuntungan dalam bentuk finansial. Insider trading merupakan tindak kejahatan di dunia pasar modal yang dilarang dalam UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Aturan dalam Undang-Undang Pasar Modal melarang orang dalam atau internal sebuah emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam mentransaksikan saham perusahaan tersebut. Yang dimaksud informasi perusahaan yang sifatnya rahasia adalah informasi-informasi yang dapat mempengaruhi harga saham perusahaan. Unsur-unsur perdagangan orang dalam antara lain: 1. Adanya perdagangan efek. 2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan. 3. Adanya insight informasi. 4. Informasi itu belum diungkap dan dibuka untuk umum. 5. Perdagangan dimotivasi oleh informasi itu. Yang keenam, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Studi kasus earning management. Sebuah bisnis furnitur menerapkan metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, unit yang masuk paling akhir dikeluarkan atau dijual lebih dahulu karena biaya persediaan umumnya meningkat dari waktu ke waktu. Unit yang lebih baru menjadi lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi ini membuat biaya penjualan menjadi lebih tinggi serta laba cenderung lebih rendah. Apabila furnitur tersebut mengubah metode first in out atau LIFO, unit yang datang lebih dahulu dan lebih murah dijual terlebih dahulu. Metode FIFO akan menciptakan beban pokok penjualan yang lebih rendah. Oleh karena itu, laba yang diperoleh menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan bisa melaporkan laba lebih besar untuk periode berjalan. Insider trading. Pada tahun 2001, adanya dengan insider trading atas saham PT Bank Sentral Asia. Insider trading adalah suatu perilaku buruk yang dilakukan oleh orang dalam PT BCA pada proses transaksi saham. Ini terlihat dalam bentuk gejolak di dalam transaksi dan pergerakan harga saham bank tersebut menjelang rencana divestasi. Diduga hal ini berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham serta kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan. Dengan memanipulasi informasi, praktik perdagangan dengan menggunakan hak akses informasi oleh orang dalam atau inside information. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap salah satu prinsip GCG, yaitu kewajaran atau fairness. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.